Guys, handphone kalian sering lowbat di tengah hari, kemudian layar handphone kalian sering silau kena terik sinar matahari, nggak sengaja kehujanan dan handphonenya nggak sengaja nyemplung ke air, slow banget guys. Karena Realme C85 Pro ini punya cheat code buat ngatasin semuanya bro. Oke, sebelum kita review lebih dalam handphonenya guys, sekarang kita bakal lihat dulu nih kira-kira paket pembeliannya apa aja yang ada di dalam boxnya. Nah, di dalamnya ada unit dari handphonenya, kemudian kabel Type-C, ada SIM ejector, dan juga kartu garansi plus manual book. Terus ada juga nih adaptor SuperVOOC 45 watt. Ya intinya mah paket penjualannya lengkap lah ya. Nah enaknya nih ya, unit Realme C85 Pro ini guys, layarnya tuh udah dilapisin sama screen guard bawaan. Plus udah include juga silicone case-nya. Lumayan banget nih, kelihatan lebih proper nggak sih bro? Walaupun ini handphonenya kategorinya 2-3 jutaan harganya. Lanjut, kalau kita ngomongin soal desain dan juga build quality dari handphone ini guys, Doski ini punya bobot di angka 205 gram, yang masih ideal banget nih buat penggunaan jangka panjang. Terus desain light feather-nya ini tuh bikin sisi bodinya bersih, tipis, dan gripnya tuh enak banget. Intinya nyaman lah buat daily use. Kemudian bagian belakangnya juga punya pulse light 9 warna, yang fungsinya sebagai indikator notifikasi nih guys. Emang sih kelihatannya tuh kecil, tapi jadi nambah karakter aja gitu bro. Terus soal durability-nya, rangkanya tuh dirancang serius ya guys. Dan pastinya tuh udah punya sertifikasi MIL STD 810H. Termasuk micro drop test belasan ribu kali dijatuhin. Tombolnya juga dites nih sampai ratusan ribu klik dan dites tekanan 25 kilo loh bro. BTW guys, alasan pertama kenapa Realme C85 Pro ini tuh menarik banget menurut gue ya, itu karena layarnya. Doi ini pakai panel AMOLED 6,8 inci 120 Hz, layarnya tuh beneran halus pisan ya, bikin scrolling berasa kayak lagi nyetir di jalan tol baru gitu bro, lancar. Warnanya juga udah DCI-P3, hidup banget ya, dan brightness-nya bisa nyampe di angka 4000 nits. Ini tuh bukan angka gimmick BTW guys, karena beneran kerasa banget loh pas lagi kita pakai handphonenya di outdoor. Terus layarnya juga masih responsif banget ya kita sentuh walaupun kondisi jari ataupun tangan kita tuh lagi basah. Menurut gue tuh ini penting banget sih guys, terutama buat momen seumpama nih ya, lu habis pegang es kopi ataupun kena gerimis di luar. Always on display-nya juga ini ngebantu banget lah buat lihat jam tanpa harus buka layar penuh. Gue rasa di harga 2-3 jutaan, layarnya itu beneran kayak cheat code banget gak sih bro? Harganya terjangkau, tapi kualitasnya tuh mirip flagship bro. Lanjut, sekarang kita bakal bahas salah satu yang menjadi nilai jual utama dari Realme C85 Pro ini guys, yaitu masalah ketahanannya bro. Realme C85 Pro ini guys datang dengan ngebawa IP69 Pro, dan ini bukan sekedar gimmick belaka ya, karena levelnya ini guys udah mencakup IP69K, IP69, IP68, sampai IP66. Gue jamin lah belum ada di handphone lain, terutama di range harga 2-3 jutaan. Nah menariknya lagi, si IP69 Pro ini guys mencakup IP69K. Nah buat teman-teman ya yang belum tahu, jadi IP69K ini guys adalah IP rating waterproof yang lebih ekstrim lagi. Jadi ini waterproofnya tuh level industrial. Cocok banget nih buat para pekerja field ataupun lapangan guys. Simpelnya, dengan semua sertifikasi protection yang dibawa, Realme C85 Pro ini tuh udah pasti dijamin aman banget lah dari debu, kemudian jatuh, kerendam waktu berenang, atau malah sengaja dipakai buat berenang kayak gue gini nih guys, yang nyemplung bareng 280 orang buat mecahin Guinness World Record Realme C85 series ini. Pokoknya mah masih aman banget guys. Nah, klaim ketahanan dari Realme C85 Pro ini tuh nggak sampai di situ aja guys. Bahkan handphone ini katanya tahan loh kalau misalkan nggak sengaja nyemplung ke air yang panas. Dan juga handphone ini guys tahan terhadap cairan industrial. Kalau kalian penasaran, langsung aja kita coba nih. FYI, kalian jangan cobain ini di rumah ya guys, karena ini tuh seumpama aja handphone kalian nyemplung ke air yang mendidih. Nah sekarang kita langsung cemplungin aja nih guys, handphonenya ke dalam air mendidih 100 derajat Celcius. Nah setelah 15-20 detik, ini gua angkat ya. Oke guys, udah kita angkat, sekarang kita buktiin nih, masih nyala atau enggak handphonenya. Dan gokil guys, ternyata handphone ini masih nyala. Ini handphone beneran bukan kaleng-kaleng guys. Jujur gue pribadi juga gak nyangka nih bahwa handphone itu beneran sekuat ini dan setahan ini bro. Lanjut ke fitur berikutnya yang menurut gue ini krusial banget ya guys buat pemakaian harian. Apalagi kalau bukan baterai 7000 mAh-nya nih. Lu mau ngechat, buka maps, foto, bikin video, sampai ritual doom scrolling tiap malam pun, ini daya tahan baterainya tuh gokil banget guys. Masih awet. Desain baterainya juga ditujuin buat pemakaian jangka panjang ya. Apalagi ada AI power saving nih yang bikin handphone kalian tuh tahu kapan harus hemat tenaga. Dan yang menariknya lagi nih ya, di sisa 1% pun, dia tuh nggak nyerah bro. Masih bisa buat telepon, masih bisa buat standby, kayak bilang, tenang aja guys, baterai gue belum habis nih. Nah pas waktu ngecasnya pun ini cepet ya, ada 45 watt SuperVOOC yang dikasih sama Realme di handphone ini. Ditambah lagi doi juga punya reverse charging nih guys, 10 watt. Jadi lu bisa banget nih nolongin smartwatch ataupun TWS kalian yang lagi sekarat pas di perjalanan, sambil di charge aja nih pakai nih handphone.
Gua rasa buat kalian para mahasiswa yang sibuk, pekerja yang terus bergerak, ataupun creator mobile, kombinasi ini tuh kerasa pas banget guys. Paginya lu ngecharge full, pulang malam ini handphone masih hidup loh. Terus ditambah lagi nih ada klaim 6-year health battery yang dipastiin bakal bikin kita tenang juga makin handphone. Lanjut dari bagian baterai, sekarang kita bakal bahas masalah performanya guys. Di bagian performa, Realme C85 Pro ini guys pakai Snapdragon 685, fabrikasinya 6 nanometer. Dipaduin juga nih sama RAM sebesar 8GB plus ditambah Dynamic RAM sampai 16GB. Nah, internal storage-nya cukup luas ya, antara 128GB sampai 256GB. Ini menurut gue cukup lega banget sih buat download banyak aplikasi, nyimpen foto, sampai juga file kerja. Targetnya pun jelas ya, multitasking yang luwes dan gaming santai tanpa ada drama bro. Kemudian kalau kita lihat dari skor di benchmarknya nih, handphone seharga 2-3 jutaan model begini, itu udah lebih dari cukup banget sih kata gue guys. Terbukti ya, pas gue pakai juga stabil, masih aman. Sebagai contoh buat pindah 5-7 aplikasi, mulai dari kamera ke editor, dari Maps ke video player, semuanya tuh masih kerasa ringan banget bro. Sistem pendinginan vapor chambernya juga bantu banget sih, supaya suhunya tuh tetap kalem bro. Dan kalau butuh tenaga ekstra, slow banget guys, ada fitur yang namanya GT Mode, buat ngedorong performanya nih. Kalau nih handphone pengen lu pakai buat game casual, jelas masih aman banget. Sebagai contoh, gue main Mobile Legends, ini masih oke banget. Dan gue ngaktifin nih GT Mode-nya. Tapi lu semua jangan pada rakus ya, namanya nih handphone 2-3 jutaan. Udah ngasih banyak fitur kayak gini mah udah lumayan banget guys. Jangan lu tanya buat main game AAA rata kanan itu sabi atau enggak. Ingat, ini handphone bukan buat nyari world record gaming, tapi memang untuk aktivitas sehari-hari dan ketahanannya bro. Intinya sih mayoritas buat penggunaan scrolling sosial media, kemudian produktivitas ringan, edit konten pendek, ataupun main game casual secara keseluruhan, itu performanya masih aman banget dan juga nyaman. Gak bikin emosi lah pokoknya. Terus kalau kita bahas soal kameranya guys, sebenarnya tuh simple tapi efektif menurut gua. Doski ini punya main kamera, resolusinya 50MP di bagian belakang, kemudian ada kamera selfie di bagian depan guys yang punya resolusi 8MP. Pokoknya mah buat foto harian, kemudian selfie, video call, itu semuanya bakal aman banget guys. Nah, yang bikin workflow tuh makin ngebut banget justru adalah AI-nya. Ini tuh ada yang namanya AI Edit Genie yang bisa ngedit cuman pakai suara aja guys. Ini serius loh, lu tinggal ngomong aja, dia tuh bakal nurut. Terus AI editornya juga punya trik-trik cepet ya, kayak misalkan erase buat hapus objek yang ganggu, terus ada ultra clarity nih buat bikin detailnya tuh muncul lagi. Dan unblur buat nolongin foto yang, aduh tadi goyang lagi pas gue ngambilnya. Kemudian AI Net Pilot-nya juga ngebantu banget ya buat koneksinya tetap stabil. Dan Ultra Boom 400%-nya ini loh guys, bisa bener-bener ngebikin suaranya tuh jadi mode toa pas lu butuh suara ekstra. Intinya sih Ultra Boom 400% itu bisa jadi penyelamat banget lah. Kalau misalkan lu lagi nonton ataupun nelfon pakai speaker nih di tengah-tengah orang yang rame banget. Lu denger deh, suaranya tuh naik cukup signifikan banget nih. Tapi tetap ya, gue sarankan lu pakai level yang wajar aja, biar nggak muncul distorsi nih bro. Tapi tolong banget nih guys, lu pakai Ultra Boom 400% ya itu jangan di kondisi pas jam 2 pagi. Lu bisa dikeroyok bro sama orang-orang RT ya kan. Pokoknya intinya ya, ini handphone tuh bener-bener ngebikin lu ngerasa jadi kayak punya produktivitas yang tinggi gitu guys. Padahal sebenarnya tuh yang kerja keras justru AI-nya bro. Next, sekarang kita bakal bahas masalah operating system dan juga softwarenya. Nah, Realme C85 Pro ini guys udah jalan di Android 15 dengan Realme UI 6.0. Dan pastinya ya, ini tampilannya makin kece guys. Antar mukanya tuh enteng ya, animasinya juga halus dan banyak shortcut kecil yang bikin hidup kita tuh makin gampang. Sebagai contoh ada fluid glass, icon baru, kemudian wallpaper, ada depth effect, sampai gesture shake to launch. Ini juga ada guys. Plus ada juga nih Circle to Search dan juga integrasi Gemini buat asisten instan bro. Lo tinggal goyangin aja handphone buat buka fitur tertentu, kemudian Circle to Search nih buat nyari apapun yang pengen lo lihat, AI Smart Loop buat ngerjain tugas-tugas otomatis, dan integrasi Gemini nih yang siap ngebantu kalian kapan aja. Intinya nih ya, ini tuh lebih sedikit tap tapi banyak banget hal yang bisa lo kerjain bro. Jujur gue pribadi cukup amazed sih guys sama handphone ini. Karena biasanya ya kalau handphone di range harga 2-3 jutaan, itu kalian disuruh milih nggak sih antara baterainya aja yang oke, layarnya yang cakep, kamera yang oke, atau bahkan durability-nya aja. Nah handphone ini justru malah ngasih semuanya bro. Gimana enggak guys? Mulai dari baterai 7000 mAh, kemudian layar AMOLED 120Hz super terang sampai 4000 nits, dan IP69 Pro yang ngebikin handphone ini guys bisa nyemplung ke air biasa sampai ke air panas bro. Performanya juga aman banget nih buat rutinitas, kemudian AI-nya juga ngebantu banget lah buat edit konten guys. Ditambah lagi ini ada tambahan UI yang berasa lebih fresh banget. Dan menurut gua, ini handphone emang beneran buat orang yang hidupnya tuh nggak bisa diem guys. Apalagi nih buat pekerja lapangan bro.
So, kalau misalnya lo nyari handphone yang anti lowbat, anti silau, handphonenya tahan banting, dan gak panik kalau nih handphone nyemplung ke air, gue rasa memang Realme C85 Pro ini patut juga untuk kalian takis, guys. Seperti biasa, buat lo yang pengen meminang handphone ini, link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description. Bewok pamit, guys. Assalamualaikum.